Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat sekali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mana ketua kelas? Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni warzuqni fahman amin. Sekali lagi Bapak tanya, gimana kabarnya hari ini? Yang sebelah sana udah pada makan belum? Alhamdulillah. Yang sebelah sana sudah pada makan? Apakah sudah siap alat untuk belajarnya? Sudah. Apakah sudah rapi bangku dan meja-mejanya? Coba dicek lagi. Apakah sudah rapi pakaian dan seragamnya? Oke. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak mau absen dulu ya. Nanti yang Bapak panggil namanya, kalian saya bilang hadir, oke? Siap? Aga, Aisyah, Al-Fatir, Alifah, Al-Qaisar, Anindya, Aulia, Az-Zahra, Chelsea, Zihni, Felicia Garland, Gaisa Hasna, Kaila Kinara, Lulu Wildan, Haikal Muhmuri ada, Muhammad Abizar, Dafa Abimanyu ada, Al-Fatah Faiz ada, Fatih Randi, Mutiara Nadine, Naira Panji, Razka Rihana, Sherina Syifa, Teguh Yapik, Jara Jidni. Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki ke materi berikutnya yang akan kita pelajari, sebelumnya Bapak mau tanya dulu ya, apakah kalian sudah paham atau belum materi yang sebelumnya? Ya. Baik, pertanyaan pertama yang bisa jawab, acungkan tangan ya. Pertanyaan pertama, kita sudah belajar wajib menjaga alam di bab 1 ya. Kenapa kita harus patuh menjaga alam? Kalau tidak ada yang mengawasi kita. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang pertama, siapa namanya? Mutiara. Silakan Mutiara dijawab. Oke, betul sekali. Ini Mutiara masih ingat aja ini materinya ya. Tepuk tangan buat Mutiara. Oke. Coba Ustadz tes lagi nih yang kedua nih, pertanyaan kedua nih. Siapa yang bisa jawab ya? Ada banyak aturan menjaga lingkungan itu ya, Naya. Nah, gimana caranya kita tahu aturan mana yang paling benar dan paling bermanfaat untuk hidup kita? Ada yang bisa jawab?
Turun tangan. Siapa namanya? Raska. Raska coba dijawab gimana itu tadi? Waduh, betul juga ini, betul lagi. Tepuk tangan buat Raska. Mantap ini. Udah pintar-pintar ya sekarang ya kalian. Raska, Mutiara. Oke. Coba yang ketiganya apakah bisa jawab nih ya? Bapak akan cek lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Agar tidak malas menjaga lingkungan, apa kunci supaya kita selalu kuat dan konsisten berbuat baik? Acungkan tangan yang bisa. Siapa namanya? Aisyah. Silakan Aisyah dijawab. Oke, tepuk tangan buat Aisyah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, untuk menguatkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Saya akan tayangkan dulu lagu Indonesia Raya. Nanti kalian tangannya seperti ini di dada kalian, bangga dengan Indonesia ya. Sebentar, Ustadz. Bapak cari dulu ya ininya. Santai aja, jangan tegang. Oke. Kita cari ya. Oke, siap semuanya? Tangan di dada. Kita mulai ya. Ada iklan dulu sebentar. Sebentar ada iklan dulu. Oke, kita mulai. Semuanya tangan di dada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana diri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ya. Anak-anakku sekalian, di era serba digital ini, ya, kalau kita butuh panduan hidup atau cari solusi masalahnya,
Kita tinggal tanya apa? Tanya Google. Segalanya serba gampang. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa kita harus repot-repot belajar tentang materi meyakini kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan ribuan tahun lalu? Apakah kitab Allah ini masih relevan dengan sekarang? Ada yang bisa jawab? Ah, itu siapa namanya? Siapa? Yapik. Yapik gimana Yapik? Menurut Yapik? Mantap. Tepuk tangan. Keren. Oke. Ini masih kurang ini kayaknya. Masih Bapak mau tanya lagi nih ya. Nah, berikutnya nih anak-anakku sekalian, betul ya. Tapi masalahnya nih, banyak orang Islam yang rajin baca Al-Qur'an. Tapi kok perilakunya itu di luar kelas masih sering tidak baik, ya kan? Nih pertanyaannya. Jadi, apa sih perbedaan antara sekedar membaca dengan benar-benar beriman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Ah, ini siapa namanya? Siapa? Vanessa. Felicia. Felicia, silahkan dijawab Felicia. Oke, betul sekali Felicia. Tepuk tangan buat Felicia. Nah, anak-anak sekalian, sedikit banyaknya kalian sudah paham ya, paham dan sudah mengerti ya sedikit. Nah, kita akan memperdalam lagi materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, mulai dari pengertiannya sampai isi dari beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Kita akan buka dulu materinya. Oke. Ini kalian perhatikan dengan seksama biar kalian paham konten atau isi dari materi kita hari ini ya. Nah, materi kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran bersama Bapak Rahman Maulana SPD ya. Kita mulai. Nah, pada bab ini kita akan masuk pada pembelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Yuk kita simak ya. Nah, tujuannya apa sih Bapak pelajar tentang kitab-kitab Allah yang satu? Silahkan dibaca. Memahami. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, yuk kita simak ya. Oke. Nah, apa sih iman itu? Nah, kita jelaskan ya. Apa itu iman? Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Bayangkan, kalau kita tidak ada kitab yang namanya Al-Qur'an, itu kita akan kembali ke masa jahiliyah di mana tidak ada lagi akhlak, tidak ada lagi menghormati perempuan. Makanya Rasulullah diturunkan ke dunia ini sebagai makarimal akhlak. Sebagai apa? Makarimal akhlak. Artinya apa? Sebagai penyempurnaan akhlak manusia. Di mana ketika zaman jahiliyah itu tidak ada yang namanya menghormati perempuan. Perempuan itu jadi budak semuanya. Makanya zaman Rasulullah jadilah perempuan ini sebagai ratu dan sama haknya. Nah, ini ada firman Allah ya dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran kita baca
Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Baca. Dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya. Kitab-kitabnya. Dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami. Dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, ini perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana kitab-kitab Allah ini, Ustaz? Nanti kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Ini kan dalilnya ya. Nah, kitab-kitabnya ini termasuk ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, pengertian iman kepada kitab Allah. Silahkan dibaca bareng-bareng dulu. Adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab. Kitab-kitab itu nah, kita walaupun kita tidak hidup pada zaman rasul-rasul sebelumnya, tapi kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Jadi misalkan pada zaman Nabi Daud, ini kitabnya. Disempurnakan lagi pada zaman Nabi Isa. Disempurnakan lagi pada namanya Nabi Musa. Disempurnakan lagi oleh Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Nah, kita lanjut ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu dengan para rasul, tapi bukti kita seorang muslim adalah meyakini bahwasanya kitab-kitab itu sudah ada dan diturunkan kepada rasul-rasulnya ya. Lanjut ya, Nak. Yang tidur siapa yang tidur? Ayo yang tidur. Nanti Ustaz tanya ya. Nah. Berikut kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Simak dan perhatikan. Nah, yang pertama ada kitab apa? Nah, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini ayat itu alaihi salam. Semoga Allah merahmatinya, amin. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Nah, yang sekarang dengan Israel itu punya nabi, yaitu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini adalah keturunan Bani Israel. Ya. Yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Nah, ingat ya, Yahudi itu berarti Israel. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja.
Karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Jadi kitab apa tadi? Taurat ini diturunkan khusus untuk orang-orang Yahudi. Siapa itu? Yaitu pengikut Nabi Musa yang masih murni, bukan yang sekarang. Sekarang kan Zionis, bukan lagi Yahudi asli. Kalau Yahudi asli tidak ada peperangan. Yang sekarang itu Zionis, pembunuh. Ya, maksudnya jangan sampai kita ya seperti yang kita lihat ya di Palestina. Di Palestina itu bukan hanya orang Islam aja, nah. Ada orang Kristen di sana, ada orang Islam dan lain sebagainya itu, ya. Bukannya orang Islam doang ya. Kita lanjut lagi, fokus materi ya. Yang kedua ada kitab apa? Nah, yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud Allah juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenag, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Nah, kalau tadi di kitab Taurat ini isinya ada apa? Apa? Tentang hukum-hukum. Tapi kalau di kitab Zabur ini berisi tentang hikmah dan juga nasihat-nasihat. Jadi, hukum-hukum tadi kitab Taurat ini disempurnakan oleh kitab Zabur. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi ke kitab, ingat ya. Tadi Taurat ke Nabi siapa? Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Nabi Musa, Nabi Daud ini masih satu turunan dari Bani Israel. Lanjut ya. Nah, berikutnya kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi Bani Israel tuh. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa keturunan orang Yahudi. Karena Yahudinya masih Yahudi murni, bukan Zionis. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 5 ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya. Jadi setiap nabi ada umatnya dan ada masanya. Ya, setiap masa pasti diganti. Jadi setelah Nabi Musa, Nabi Daud, terus Nabi Isa. Tiga-tiganya ini keturunan Bani Israel atau orang Yahudi. Sejak dari dulu orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Bahkan ada nabinya Yahudi itu kan. 3 nabi. Dari mana? Dari orang Yahudi. Ya kitabnya. Terakhir itu apa? Terakhir kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Yahudi bukan? Tidak. Orang mana? Bani Quraisy. Orang Arab. Antum ana Arab. Al-Quran kelewat ya? Al-Quran kelewat ya? Gak apa-apa lah. Tadi sudah seterangan ya. Kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad ya. Berikutnya ada yang disebut dengan suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembar-lembaran yang apa itu suhuf? Nah, suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya, namun sebagian isi suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Jadi sebagai penyempurna, nah, kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna daripada kitab apa tadi? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf-suhuf. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi disempurnakan oleh siapa? Oleh Allah lewat Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Disebarkannya ya. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa ayat Al-Quran? Ada yang tahu?
6.660-an. Nah, berapa surat? 114 surat. Ya. Dan diturunkan secara berangsur-angsur. Enggak tiba-tiba blok satu buku gitu. Enggak. Ya. Iqra, bacalah dulu yang turun yang pertama. Nanti ada peristiwa lagi, turun lagi ayat Al-Quran. Seperti itu ya, berangsur-angsur ya. Nah, Al-Quran itu dikira Al-Quran itu langsung blok segini, setebal ini. Enggak. Dulu ditulis di apa? Di pelepah pisang, di pelepah kurma, di tulang-tulang, di batu-batu. Coba nanti kalian kalau misalkan ada rezeki umroh, kalian namanya apa? Bertamasya atau berkeliling ke sejarah di museum-museum yang ada di Arab ya. Wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan-dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Jadi, walaupun isi kitabnya tidak sama, artinya ada yang sama atau yang enggak, tapi pada intisarinya yaitu apa? Mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan ayah, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada dewa anu, dewa ini. Cukup satu. Allah. Baik anak-anak sekalian, masih semangat? Masih semangat? Lesu banget. Coba ketika Bapak bilang pagi kalian tepuk, bilang satu kalian tepuk 2 kali. 1. Kurang semangat. 1. Bapak bilang 2, kalian tepuk 3 kali. 2. 1. 2. Bapak bilang 3, kalian gak usah tepuk. 3. Gak usah tepuk, konsentrasi. Ya, sebelum kita masuk lagi materi, kalau Bapak bilang 4, tepuk 4 kali, tepuk 1 kali. 4. Siap ya. Konsentrasi. 1. Nah, konsentrasi. 1. 2. 3. Nggak boleh tepuk. Ulang. Sekali lagi. Sampai benar-benar konsentrasi kita lanjut lagi. 1. 2. 3. 4. 4. 3. 1. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Perhatikan. Nah, tentu dong tadi kan kita di awal kita bahas apa itu kitab, iman kepada kitab Allah, ada fungsinya. Apa fungsinya? Yang pertama, fungsi kitab Allah adalah pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhir. Kenapa akhirat? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kondang yang telah kalian saksikan. Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, orang cantik, yang di depan, yang duduk, semuanya. Maka kita fokus untuk mempelajari Al-Quran. Supaya apa? Selamat di dunia dan akhirat. Nih, Al-Quran contohnya apa? Al-Quran memberikan petunjuk tentang cara beribadah dan berakhlak. Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana kita tahu bagaimana kita caranya sholat, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan, bagaimana kita berakhlak kepada sesama makhluk hidup. Entah itu kepada manusia, tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Bayangkan, kalau kita tidak berakhlak kepada lingkungan, apa yang terjadi? Kotor lingkungannya, apalagi? Kalau sungai dicemari, gunung diambil pasirnya sampai longsor dan lain sebagainya. Itu bukti manusia yang tidak berakhlak, tidak memikirkan. Bayangkan, karena dia jauh dari Al-Quran. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, pasti dia, ini kalau kita mengeruk yang namanya pasir, pasti akan longsor. Makanya gunakan seperlunya, jangan dihabiskan. Sekarang terjadi tambang-tambang di mana? Di Raja Ampat, ya, itu dieksekusi. Gunung dihancurkan,
bikin tambang. Berikutnya, menjelaskan antara hak dan batil untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Apa itu yang hak? Yang hak itu artinya hak seseorang. Dan yang batil itu apa? Yang jelek ya. Yang batil. Yang baik ya yang baik, yang jelek ya. Untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Contohnya Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum Allah dan akibat dari pelanggarannya. Contohnya apa Ustadz? Kalau ada seseorang yang sudah dewasa, dia tidak mengerjakan kewajiban ibadah berupa apa? Sholat 5 waktu, maka ganjarannya akan ada dalilnya. Mangkana sholatan apa namanya? Pokoknya artinya gini, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kamu mau masuk neraka jahanam? Iya mau dong. Maunya masuk mana? Masuk ke mana? Ke surga bareng-bareng. Masa Ustaz doang yang masuk, kalian juga harus masuk dong. Masa kalian doang Ustaz diajak? Ya, janji ya, nanti kalau kalian masuk surga ajak Ustaz ya. Termasuk nanti juga kalau Ustaz masuk surga, saya ajak kalian. Tapi Ustaz kalau sama-sama masuk neraka gimana? Kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Hanya dengan syafaat beliau kita akan selamat dari siksa neraka. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad, amin. Yang mendapatkan sama syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin. Nah, kemudian dia sumber hukum dan moral bagi manusia. Al-Quran memberikan pedoman tentang hukum-hukum pidana, perdata, dan akhlak. Nah, bagaimana Al-Quran dijelaskan, bagaimana seorang anak ketika dia tidak mau melaksanakan sholat, itu kisahnya dalam Al-Quran Luqman itu boleh ya memperingati dengan cara apa? Diingetin dulu dengan ucapan dan sebagainya. Ya, makanya kenapa orang-orang zaman dahulu kalau ngaji nggak bisa tangan gini, wah pakai rotan. Orang sekarang pakai rotan tuh boyong, nangis, lapor polisi. Dulu nggak ada. Nah, kamu telat berdiri berapa 2 jam sampai ngantuk mau pingsan. Ya, seperti itu ya. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran. Lanjut lagi Nah, tentu ada hikmahnya ya. Setelah kalian belajar tentang beriman kepada kitab Allah, hikmahnya apa? 1, menumbuhkan amal soleh dan memperbaiki perilaku. Contoh, orang yang beriman akan berusaha melakukan sholat, zakat, puasa dengan baik. Bayangkan apabila kamu tidak beriman, siang-siang bolong minum es minum jus mangga, masuk ke resto yang ada tirainya, makan sepuas, masuk rumah puasa lagi. Siapa tuh? Ada di sini? Ya, nggak boleh ya. Jadi orang yang beriman itu dia akan berusaha melaksanakan sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, hikmahnya apa Ustadz? Menjaga diri dari dosa dan maksiat. Orang yang beriman akan berusaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Apa yang dilarang oleh Allah? Contohnya apa? Yang dilarang oleh Allah apa? Mencuri, apa lagi? Berbohong, bagus, apa lagi? Maksiat, apa lagi? Kamu? Berzina, apa lagi Apa lagi? Yang dilarang oleh Allah? Apa yang dilarang oleh Allah? Apa ini? Makan babi, betul. Apa lagi? Mabok, minum amer, gak boleh nanya. Minum amer, termasuk minum yang berlebihan. Kamu minum es teh ya 10 gelas, lek. Akhirnya apa kamu? Overdosis, pingsan, mati kamu. Nah, gara-gara minum teh 10 gelas, olah dibawa ke rumah sakit. Atau makan ayam secara berlebihan. Akhirnya kamu keracunan. Hilang ya. Jadi makanlah secukupnya. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syaiton. Sesungguhnya mubazir itu sahabatnya Mau jadi sahabat setan? Kamu mau jadi sahabat setan? Kok ngantuk? Apa dikekepin setan?
Enggak ya. Jadi semangat ya, Nak ya. Nah, itu ya. Yang ketiga, menambah cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Salah satunya dengan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Semua bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sekali lagi biar tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar ya. Supaya kita cinta kepada Allah ya dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah, beramal dan berzikir. Bagus anak-anak semuanya. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kalian harus paham kesimpulannya apa tadi? Tadi apa kesimpulannya? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu tadi apa? Meyakini bahwa Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama kitab kepada Nabi Taurat kepada Nabi Musa. Yang kebalik. Yang kedua Zabur kepada Nabi. 3 kepada 4 kepada Nabi. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan kerja kelompok. Sekarang Bapak akan bagi satu kelompok ya. Nah, ini langsung aja ya. Yang ini kelompok 1, ingat ya, kelompok berapa? Coba dibuka tabnya. Kalian bikin PowerPoint nanti ya, bareng-bareng bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint nanti presentasi ke depan ya. Ini kelompok berapa? 2, silakan pakai media HP ya. Gunakan bareng-bareng silakan. Yang ketiga, ini kelompok 3 ya, ingat ya. Dan ini kelompok berapa? 4. Nah, sekarang kalian silakan kerjasama, diskusi dulu, bikin videonya bareng-bareng ya. Terus kalian pelajari, nanti kalian diskusi, oke? Oke, untuk materinya lihat dulu temanya di sini. Tema yang pertama adalah untuk kelompok 1 tentang apa? Nah, nih kelompok 1 nih. Nah, kelompok 1 tentang apa? Nah, tentang memahami makna beriman kepada kitab Allah. Kelompok 1 ingat ya. Oke? Ready? Are you ready kelompok 1? Kurang semangat. Are you ready kelompok 1? Ready. Mantap. Kelompok 2, are you ready? Kelompok 3, apa kalian siap? Kelompok 4, mana suaranya? Siap? Wah, mantap kelompok 4 ini ya. Yang kelompok 2 lihat ya, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Yang kelompok 3 apa? Menjelaskan fungsi dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, meneladani nilai-nilai dalam kitab Allah, khususnya Al-Quran. Baik, Bapak akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi dan membuat materi ya lewat PowerPoint dan nanti kalian upload di YouTube. Kalian presentasi satu kelompok 1 ya. Jadi nanti ke bab 1 semuanya maju, silakan siapa yang baca, siapa yang akan boleh. Kelompok ini maju sampai seterusnya. Berapa menit Ustadz untuk membuat materi? Silakan 10 menit. Bapak kasih waktu kalian berdiskusi ya dan saling bertukar pikiran. Siapa yang membuat, siapa yang membaca, silakan diatur. Oke. Siap semuanya? Siap ya. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian, silakan mulai diskusi. Yang tidak paham boleh acungkan tangan, nanti Bapak nyambung kalian. Oke. Silakan mulai. Siapa ketuanya? Oh, Ani. Gimana nih persiapannya? Oke, silakan dimulai sok. Sok kamu nyari materi ya. Ayo. Oke. Nyari materi ya. Ini nyari materi. Sok, ya nyari materi, dibaca bareng-bareng.
Ini pakai HP boleh, sok pakai HP aja, nggak apa-apa ya. Tab-nya lagi gak ada baterainya dah. Sok silakan ya. Sok silakan. Ini sudah nyala? Solok. Oke, masuk internetnya dulu. Oke. Ini passwordnya. Oke. Hah? Ya iya dong. Ya presentasi. Suara apa sih? Kayak suara kentut. Tut. Oke, perhatikan ya nih ya. Nih, ini kalian kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 nih. Kelompok 1, silahkan dibuat ya. Ini materinya ya. Sok silakan di sini kalian bikin kayak gini, apa namanya? Bikin apa? Bikin PowerPoint kayak gini, bentuk video juga boleh ya. Silakan ya. Nih. Oke. Silakan diskusi. Kalian ngasih materi, kamu ngasih masukan ke dia. Kamu ngasih masukan ke dia ya, oke? Paham nggak? Ayo waktunya 10 menit, ayo. Yo, 10 menit, 10 menit, yo. Ini kamu kerja kelompok tuh, bareng-bareng ke sini lah. Kerja kelompok gimana itu, duduknya jauh-jauhan. Silakan, sok siapa nanti yang baca silakan. Slide berapa yang baca nanti silakan. Yang megang remote siapa, sok dibagi. Ini beneran kalian presentasi ya. Silakan dibagi yang megang remote siapa. Yo, 10 menit ya. Coba usah Bapak cek dulu. Oke, 10 menit. Tinggal 8 menit lagi yuk. Semangat semuanya. Oh, ada kendalanya nggak di sini? Udah dibagi belum siapa yang pegang remote? Nanti yang bawain MC-nya siapa? Oke, sok dibagi ya. Yang di sini udah dibagi belum? Nanti siapa yang presentasinya siapa aja? Nah, yang bacain. Itu siapa lagi yang bacain? Udah dibagi belum? Materinya udah. Nanti siapa yang jadi MC-nya? Sok sekarang ditentukan, kalian berani diskusi ya, diskusi. Nanti 5 menit diskusi ke depan, dibagi siapa yang jadi MC-nya, catat. Siapa yang jadi MC-nya, siapa yang jadi pematerinya, oke? Pemateri itu membaca aja yang ada di situ. Siapa yang jadi kontrolnya, yang megang remote, oke? Paham? Sok dituliskan. Sok sekarang dibagi. Nanti kalian ini kalau udah selesai ini lihat nanti tayangan berapa, misalkan kamu yang pertama, slide pertama, kamu misalkan slide kedua, ketiga, keempat gitu. Tinggal dibaca aja nanti. Kalau sudah selesai sok ya dibagi ya. Nih, ini siapa ketuanya tadi? Nah, silahkan cari materinya ya, boleh di internet. Nanti kalian dibagi siapa slide pertama yang baca, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa. Terus nanti kalian ada yang megang remote juga supaya tidak mati layarnya nanti ya. Siapa tentukan dan siapa juga yang jadi hostnya atau jadi MC-nya. Misalkan, Assalamualaikum kami dari kelompok Anu mau menjelaskan tentang Anu. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti ini diupload ya. Oke, siap? Pinter. Nah, ini gimana ini? Masih pusing? Masih pusing nggak? Nanti dibagi ya, siapa yang baca slide pertama, siapa yang baca slide kedua. Kalau udah selesai ya, siapa yang baca slide ketiga. Dan berikutnya, nanti siapa yang jadi hostnya. Dan yang megang remote ditentuin sekarang. Megang remote langsung berhenti, lanjut gitu kan. Oke, paham ya? Udah siap belum ini? Udah selesai belum materinya? Belum? Belum atau udah? Yang bener cepet banget. Belum. Udah belum? Udah. Pinter banget ini. Sok. Ya, masih banyak waktunya ya. Santai aja, masih ada waktu 6 menit lagi yuk. Fokus. Dibagi. Slide berapa yang mau baca? Yo. Kalau ada kesulitan, Bapak selalu ada buat kalian. Asik.
Ya jangan satu, dibagi aja, kan banyak ini yang bisa ngomong 1, 2, 3, masa diam aja. Tinggal nanti ini udah selesai belum? Udah belum? Udah. Yang benar udah belum? Belum? Ini belum tak udah ini. Udah. Cepet banget. Sok dibagi ya, siapa yang baca ini, siapa yang baca anu ya. Sok, dibagi semuanya. Kamu udah belum? Hah? Sok dibagi. Slide keberapa? Silakan kamu slide keberapa, kamu slide keberapa. Siapa yang megang remote? Siapa yang jadi hostnya? Nanti perkenalkan, kami dari kelompok 2, misalkan akan menjelaskan tentang apa. Ya. Sok, udah selesai PowerPoint-nya? Udah dibagi? Udah siap dong maju? Belum? Mana ini udah belum? Apa? Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan enggak? Udah dicatat? Catat belum, sok. Nanti gantian ya. Catat materinya, oke? Oke. Oh, semangat you are. I'm just sleep at 4 o'clock. Because I just make this material. Don't too much stay up. Jangan terlalu begadang malam, ngantuk. Ya. Biar sehat. Oke? Kamu tidur jam 10, jangan sampai jam 4. Sudah siap? Boleh dihafal, boleh dibaca. Kalau kamu pintar dan jenius, dihafalin boleh. Sok, sekarang kamu simulasi dulu aja. Simulasi dulu sebelum maju. Masih ada waktu, 5 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi, silakan. Yang sudah siap, simulasi dulu aja di tempat. Jadi simulasi itu seperti kalian maju di depan gitu, tapi bergiliran. Sebelum kalian maju, silakan. Silakan. Simulasi dulu, sok simulasi. Siapa yang megang remote, cekrek. Silakan. Nah, siapa materi yang kedua, siapa? Yang megang remote mana sini? Bapak mau briefing dulu, yang megang remote sini, maju ke depan. Yang megang remote maju ke depan dulu. Nah, kelompok 1 mana? Kelompok 1 yang megang remote. Maju. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? 3. 4. Nah, lihat cara megang remote-nya. Karena layar ini dihitung per 10 detik. Kalau 10 detik lebih, nanti dia akan mati sendiri. Kalian mencet, lihat dulu sini. Mana? Siapa? Sini dulu, nah, ayo. Pemegang remote maju dulu ke depan. Nanti Bapak mau briefing dulu buat kalian. Perhatikan ya. Misalkan ini kan materi Bapak ya. Sini. Ayo cepet. Yang lain silakan simulasi dulu aja, simulasi bergantian. Nah, misalkan teman kamu ini slide-nya ya, pencet ini tengah. 1 kali, 2 kali pencet atas 2 kali. Nah, kalian sambil ngitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pencet lagi ini 2 kali atas nih. Nah. Jadi pencet arah atas 2 kali, coba kamu tes. Ini misalkan udah selesai baca dia, pencet lagi tengah 2 kali. Enggak, pencet tengah 2 kali. 2 kali. Jangan ke atas, sok. Pencet. Nih. Nah, gitu. Ya, 2 kali. Nah, misalkan ini teman kamu. Nah, terus 2 kali, atas 2 kali. Oke, gitu, oke? Hitung. Oke, kamu udah nyoba ya. Sekarang kamu nyoba, sok. Baik. Yang lain silakan persiapkan dulu sebelum nanti. Misalkan ini. Nah, stack 2 kali. Ya, biar besar kayak gini. Kami ngitung 1 2 3. Kalau dia masih belum selesai baca, pencet lagi 2 kali atas. Biar nggak mati. Pencet lagi. Nah, gitu, paham? Oke, kalau sudah selesai pencet 2 kali yang tengah. Nah, udah pindah? Pencet lagi tengah 2 kali. Nah, atas 2 kali. Oke, bagus. Udah bisa ya? Oh, kamu silakan pencet yang tengah. Misalkan materi. Nah, sekarang ini
kamu. Chat tengah. Chat atas 2 kali. Oke. Hitung sampai 10. Oke. Kalau dia sudah selesai baca, lanjut lagi. Kalau masih belum, chat atas 2 kali. Oke. Apa kamu belajar? Oke, 3 menit lagi. Kelompok akan maju, satu kelompok 5 menit. Siap-siap. Sudah? Sudah ready? Oke. Silakan. Oke. Masih ada waktu. Sebelum kita masuk ke materi ke ini. Saya bagikan dulu ya. Bapak bagikan dulu ini ya. Kertas. Nanti kalian cukup isi aja. Cukup isi ya. Nih, diisi ya. Nama kelompok diisi ya. Terus anggota sama kelas aja. Oke? Paham? Nah. Ini juga nih. Ini doang nih. 1. Oke? Itu doang ya. Nih. Ini di sini doang ya. Nah. Oke? Oke, paham? Siap, 2 menit lagi ya. Cepat bukain nama-nama anggotanya sini. Oke. Kelompok anggotanya kelas. Oke, bilang ya. Iya. Oke. Oke, siap ya. 2 menit lagi. Apakah kalian sudah siap? Kelompok 1 apakah sudah siap? Enggak semangat. Kelompok 1 apakah sudah siap? Oke, kelompok 2 apakah sudah siap? Mana suaranya? Kelompok 2 apakah sudah siap? Lemes banget. Kelompok 3 apakah sudah siap? Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 4 apakah kamu sudah siap? Kelompok 4? Baik, sekarang kalian sudah boleh upload dulu, silakan upload ke YouTube ya. Nanti kalian nanti kayak tayangkan di TV ya. So, gimana caranya? Udah bisa? Nah, ya masukin videonya. Nah, sekarang kamu enter. Nah, iya. Kasih nama dulu. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ditulis kelompok 4 ya. Oke. Kelompok 4, bukan 5 itu 4. Yang benar kamu gimana sih? Nah, kelompok 4 ya. Nah, anggotanya nanti anggotanya yang bacain udah siap, yang bacain. Oke, tunggu aja ya, lagi upload kan? Sip. Ini udah belum? Dikasih nama itu kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok. Oke, pintar. Stop. Udah. Udah upload udah? Udah. Oke. Klap. Siap ya? Ini? Udah siap belum? Di-upload dulu ininya. Ya Allah, belum selesai ternyata. Di-upload, kasih nama, dikasih nama ya. Udah ya? Udah? Sok. Oke, tulis kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Diketik. Ya, pinter. Mantap. Ini udah? Coba. Cek. Wah, di-upload belum ini? Di-upload ya? Udah. Kelompoknya tulis dulu. Tuh kan, lupa kamu gimana sih? Ketik dulu kelompok berapa? 1. Nanti kalau nggak dikasih nama kelompoknya, hilang nanti di internet. Udah? Pinter, mantap. Berarti semuanya sudah siap ya? Sudah siap. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Namanya tadi udah namanya tadi apa? Kelompok 1. Nanti ketik ya namanya sok. Silakan ketik. Silakan maju ke depan kelompok 1.
Boleh di bawah tabnya, boleh juga lihat di sini boleh ya, silakan. Kalian perkenalkan dulu, assalamualaikum, kelompok berapa, mau nerangkan tentang apa, oke? Silakan dimulai. Bapak akan pantau kalian dari jauh ya. Silakan. Silakan. Bapak akan pantau kalian dari jauh ya. Itu nyasok mana? Cari materinya. Itu judulnya apa tadi di sana? Sok ditulis ulang judulnya, tulis ulang. Ada gak? Udah. Kembali. Tahu kembali gak caranya? Nah, cari. Ke bawah. Ada gak namanya tadi? Kelompok berapa? Kelompok kelewat. Kelewat. Nah, itu ya. Oke, siap. Sok silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Presentasi tentang iman kepada kitab Allah. Silakan. Siapa dulu? Sok. Boleh dibaca di sana, boleh di tab juga boleh. Perhatikan dulu, perhatikan. Petunjuk dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Sok, silakan. Dalil nakli. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak berbeda-beda seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kembali. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar yang baik maupun buruk. Makna dalil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini menjelaskan tentang iman yang sempurna, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini juga menekan kepentingan tidak berbeda-beda antara rasul-rasul Allah, karena semua rasul membawa pesan yang sama, yaitu ajakan untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Ya Allah,
Mau nangis. Kesimpulan, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman ketiga yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia serta akhirat. Sekian dari kami. Sudah? Sudah? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Mic-nya dipegang sudah. Salam dulu, pembukaan. Silakan cari dulu materinya. Ini siapa yang punya remote? Cari dulu tadi materinya gimana. Kelompok 2. Cari kelompok 2. Dengar. Salam dulu. Bukan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Perkenalkan kita dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan kitab-kitab Allah. Definisi. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup, membimbing menuju jalan yang benar, menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang kisah penindasan Bani Israel oleh Fir'aun, kisah Nabi Musa di Padang Tiah, dan 10 perintah Allah. Menggunakan bahasa Ibrani, berisi hukum-hukum dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh umat Nabi Musa. Berisi tentang pujian, doa. Pokok ajaran kitab Injil berisi tentang ajakan untuk Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang pujian, doa, dan zikir kepada Allah. Tidak mengandung hukum-hukum, melainkan nasihat dan hikmah. Pokok ajaran kitab Injil berisi tentang ajakan untuk menjauhi sikap rakus dan tamak, serta mengesahkan Allah, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pokok ajaran kitab Al-Quran sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu, berisi tentang ajaran-ajaran yang terbaik dan wajib dipelajari serta dibaca, menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW.
Kesimpulan, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman ketiga yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia serta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi nah, yang rapi dong. Ini nih, keran yang rapi nah. Bantu rapikan. Silakan. Kitnya dipegang dulu. Ini siapa? MC. Silakan dimulai. Wah, udah sini Abi. Sini, udah sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan fungsi dakwah Pada kitab Allah. 1. Petunjuk hidup. 2. Pemberi pedoman. 3. Pembangun moral. 4. Pemberi motivasi. 5. Penyelamat. 6. Sumber ilmu. 7. Penghubungan dengan Allah. Fungsi iman kepada kitab Allah. Contoh, membaca Al-Quran sebagai petunjuk hidup, mengikuti ajaran kitab suci dalam beribadah, menerapkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan keadilan, termotivasi untuk berbuat baik karena janji Allah, menemukan keselamatan melalui iman dan amal saleh, mempelajari ilmu tentang Tuhan dan alam semesta dari kitab suci, berdoa dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. ya udah jadi Hikmah beriman kepada kitab Allah. 1. Mendapatkan petunjuk hidup yang benar. 2. Meningkatkan kualitas iman dan amal. 3. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. kelima. Ini. Contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. 1. Membaca dan mengamalkan isi kitab. 2. Mengikuti ajaran dan perintah Allah. 3. Menghindari perbuatan yang dilarang. 4. Berusaha memahami dan menghayati makna kitab. 5. Mengajarkan dan mengingatkan orang lain tentang ajaran Allah. Dengan melakukan hal-hal tersebut, seseorang dapat meningkatkan kualitas iman dan amal mereka. Kesimpulan, fungsi kitab Allah, petunjuk hidup, pemberi pedoman, pembangun moral, pemberi motivasi, penyelamat, sumber ilmu, penghubung dengan Allah. Hikmah beriman kepada kitab Allah, mendapatkan petunjuk hidup, meningkatkan kualitas iman dan amal, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. 3. Perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah, membaca dan mengamalkan isi kitab, mengikuti ajaran dan perintah Allah, menghindari perbuatan yang dilarang,
berusaha memahami dan menghayati, mengajarkan dan mengingatkan orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sana kelompok. Itu kelompok 4. Langsung di stop ya. Tenang. Kita simak kelompok 4. Silakan. Bukan kelompok 4. Semuanya harus tenang. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, bahasa yang kaya dan indah, contoh struktur bahasa yang unik dan sastra yang tinggi. 2. Kemurnian dan keaslian yang terjaga, contoh Al-Quran yang sama dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. 3. Panduan hidup yang sempurna, contoh ajaran tentang keadilan dan kasih sayang. Quran Surat An-Nahl 90. Contoh nilai Al-Quran dalam kehidupan. 1. Kejujuran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dalil. Innallaha ya'muru bil adl. Contoh berbicara yang benar dan tidak berbohong. 2. Kasih sayang. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalil. Wabil walidaini ihsana. Contoh berbuat baik kepada orang tua dan keluarga. 3. Sabar dan uji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dalil. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Contoh menghadapi kesulitan dengan sabar dan tidak putus asa. Faham ayat Al-Quran dan motivasi kebaikan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Motivasi. Ayat ini mendorong kita untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun itu, karena setiap kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan melakukan kebaikan, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Al-Quran mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kejujuran, kasih sayang, dan sabar. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan hubungan dengan orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalian luar biasa ya.
Kelas 8 ini luar biasa semua ya. Kalian keren-keren ya. Sudah masuk ke materi bab 2. Baik anak-anakku sekalian, ya. Di sini Bapak akan sebentar ya. Kita akan evaluasi ya. Tadi dari kelompok 1 untuk dari segi penyampaian tadi cukup baik kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 keren juga ya. Itu PPT-nya kreatif banget, ada lagunya juga tadi ya. Siapa itu yang buat tadi ya? Oh, mantap. Siapa namanya? Dara. Sama siapa? Sendiri. Nah, itu tadi juga yang presentasi bagus ya. Terus tepuk tangan ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 evaluasinya tadi udah kompak, cuman tadi ada yang salah baca ya harusnya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi segitu kelompok 2 sudah keren ya. Sudah keren. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap. Kemudian untuk kelompok 3. Tadi Bapak perhatikan juga kelompok 3 sudah kompak. Cuman ada beberapa yang kurang fokus tadi ya. Ada yang sedikit bercanda ya. Nggak boleh ya kalau gitu ya. Lagi serius. Karena diperhatikan oleh teman-temannya. Oke. Bisa dipahami semuanya yang kelompok 3? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mantap. Dan untuk kelompok 4. Tadi dari segi materi cukup kompak. Cuman ada sedikit sedikit evaluasi. Tadi tidak dibaca itu ayat Al-Qur'annya. Kenapa itu? Lupa. Kayak gimana itu? Tadi siapa itu yang slide baca Al-Qur'an? Nggak dibaca kenapa? Lupa. Disuruh siapa nggak dibaca kan itu di situ. Lupa ya. Nanti dibacain ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Aduh luar biasa ini ya. Kelas 8 ini udah pinter-pinter sekarang kalian. Oke. Pinter banget ya. Oke. Jadi kesimpulannya ya tadi dari kelompok 1 Bapak sudah simpulkan iman kepada kitab-kitab Allah, perhatikan lagi adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Kitab-kitab Allah berisi ajaran, hukum, dan perintah agar manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan seenaknya. Oke. Dasarnya Al-Quran Al-Baqarah ayat 285 yang menjelaskan kewajiban beriman kepada kitab Allah. Kelompok 2 tadi Bapak sudah simpulkan juga kelompok 2 ya tentang kitab-kitab Allah, Taurat kepada Nabi Musa, hukum dan syariat isinya bagi Bani Israel. Zabur kepada Nabi Daud, isinya pujian doa kepada Allah. Injil kepada Nabi Isa, isinya kasih sayang dan iman kepada Allah. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang lengkap bagi manusia. Dan kelompok 3 tadi Bapak sudah simpulkan juga, fungsi kitab adalah sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan moral, serta pengingat agar manusia selalu taat. Hikmah beriman kepada kitab Allah antara lain menumbuhkan rasa syukur, membimbing manusia berbuat baik, dan menambahkan keimanan. Dan untuk kelompok 4 tadi Bapak juga sudah simpulkan, Al-Quran adalah kitab terakhir yang dijaga keasliannya. Ingat ya, Al-Quran itu kitab terakhir sampai kiamat ya. Berlaku untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. Keistimewaannya terletak pada kelengkapan ajaran dan kandungan ilmu pengetahuan. Contoh menerapkan nilai-nilai jujur di sekolah, taat kepada orang tua, dan menolong sesama. Jadi kesimpulannya ya, beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan menjadi pedoman hidup yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia. Oke, Jadi setelah kegiatan ini saya harap
adik-adik semuanya, anak-anak sekalian, ya, mampu memahami, membaca dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Siap semuanya? Nah, karena waktunya sudah habis, ya. Ada pertanyaan? Gimana perasaannya belajar hari ini? Alhamdulillah. Senang ya semuanya. Dan semuanya sudah berani. Oke. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.